itu. Udah? Gimana Kak? Cerita Kak. Perjalanan Bopeng itu seperti apa sih? Kamu ganggu mental kamu juga nggak sih? Seperti apa? Oh iyalah pasti ya, apalagi kan kerjanya di dunia entertainment. Ya memang ada namanya bisa diedit. Di film juga kan ada post production. Jadi ada CGI yang memang bisa membersihkan kulit kita gitu. Tapi kan jadinya di aku tuh juga ada beban gitu loh, kayak produksi yang apa namanya meng-hire aku kayak harus ada extra effort gitu. Costnya juga mungkin lebih tinggi. Tapi alhamdulillah rezeki nggak kemana, tetap dipakai. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun dengan muka Bopeng itu saat itu ya, saat sekarang. Jadi kadang-kadang juga ya jadi insecure lah gitu kan. Misalnya kalau lagi sendiri sih enggak ya, cuman kalau misalnya ada pemotretan apa yang event besar gitu, kumpul dengan artis-artis lain, terus duduk nih berderet di make upin kan biasa suka dijejer tuh make up kiri, kanan, ya udahlah ya gitu. 20 tahun lebih makin parah tuh pas hamil. Makin parah. Jadi tipe kulitku tuh bukan hanya orang jerawatan mah jerawatan gitu, sembuh gitu. Aku kalau ada jerawat itu nggak balik gitu loh, jerawat jadi bolong, jadi scar. Oh, kalau ini udah jauh lebih baik. Jadi ya memang kita harus ya kalau di titik ini sekarang sih udah damai, udah bahagia, udah nerima gitu. Semua punya kekurangan kelebihan, aku juga punya kelebihan yang lain dan aku juga tetap percaya diri. Kalau sempat nggak percaya diri, yang orang lihat kan ya cuman di film, di Instagram aku hai, tapi kan nggak tahu apa yang terjadi bergejolak di diri aku kan gitu. Tapi ya aku udah keluar dari itu semua gitu. Maksudnya sekarang udah berdamai sama diri sendiri, udah menerima. Dilalah kok jadi makin sembuh malah gitu. Di saat udah menerima mungkin emang kita harus ikhlas dulu kali ya. Begitu ikhlas baru keajaiban itu datang gitu. Jadi mungkin udah ketemu dengan dokter yang tepat. Mungkin kemarin tuh 20 tahun tuh perjalanan udah ketemu dengan dokter yang tepat, treatment yang tepat gitu. Jadi pelan-pelan dia heal. Ini kira-kira udah 60-70% heal dari yang sebelum. Jadi sisa perjalanannya 20% lagi, dikit lagi habis itu. Kok jadi gitu sombong? Boleh dong sombong, ini perlu lama loh. Separah apa sih? Tapi mungkin nggak terima apa nih saat itu mungkin? Kalau nggak terima sih enggak ya. Kalau nggak terima sih enggak gitu. Mungkin waktu remaja kali ya. Waktu remaja kan kita insecure tuh ya kadang-kadang suka dibully. Kalau sekarang kan udah bukan zamannya lagi bullying. Sekarang ada anti bullying, anti body shaming gitu. Jadi orang itu worth-nya bukan karena kekurangan ya, semua orang punya kekurangan tapi punya kelebihan. Yang kita lihat adalah manusianya. Kalau sekarang kan udah banyak campaign seperti itu, belief orang juga udah beda. Terus ada cancel culture, jadi kita juga nggak bisa sembarangan sama orang gitu kan. Dan orang juga lebih respect dan menghargai manusia-manusia lainnya gitu. Tapi dulu waktu aku remaja, mungkin kenanya di situ. Sama mungkin perasaan bergejolak sendiri di dunia entertainment ya. Sebenarnya nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang pernah ngejek juga mungkin dari teman-teman artis. Tapi nggak tahu kalau dalam hati mereka ya, nggak tahu aku gitu. Ya aku sendiri yang insecure aja gitu ngeliat muka mereka mulus-mulus, nggak ada pori-pori gitu. Terus di make up itu cepet, kalau aku kan dempul dulu lama banget gitu. Jadi ya misalnya teman-teman artis lain setengah jam, mungkin aku 1,5 jam gitu karena kan didempul satu-satu gitu. Tapi sekarang enggak lagi. Usaha apa sih Kak? Usaha apa sebelum ketemu teman yang sekarang? Apa aja yang kamu lakukan? Nah ini kan ada film pendeknya, seriesnya 4 episode. Nah di situ aku sharing perjalanan aku tuh apa aja dari sebelum dan akhirnya sampai di titik ini. Ya banyak lah, dari segala krim yang dia dipakai. Nanti dijelasin semua lah, kalau diceritain panjang. Tapi perjalanan panjang, semua cara udah dicoba intinya gitu. Mungkin pas nggak terima gimana sih, kayak nurung, kayak nggak bisa keluar rumah kah, atau sampai pernah nggak sih nggak Kebetulan gitu? enggak, kebetulan aku bukan orang yang seperti itu gitu kan. Aku juga punya support system dan juga punya maksudnya didikan keluarga itu, keluargaku tuh juga diri kita. Aku tahu diriku tuh lebih dari sekedar penampilan aja gitu. Nah itu makanya yang pengen aku semangatin ke teman-teman yang berjuang sama kayak aku gitu. Kadang-kadang nggak percaya diri, jadi down, jadi malas keluar rumah atau nggak fokus sama pekerjaan atau pelajaran gitu karena nggak percaya diri itu. Karena percaya diri itu tuh efeknya besar banget gitu. Itu you are more than that, lebih dari your worth is more than penampilan gitu. Jadi
dengan menunjukkan prestasi atau apapun, kekurangannya nggak kelihatan gitu. Beneran deh gitu, nggak kelihatan. Ini kan karena dibongkar aja sama, ya maksudnya dibongkar. Sebenarnya kayak di film Norma, yang kebongkar itu kan di film Norma. Film Norma itu, kalau film-film lain mungkin ya di CGI itu, diedit kalau mukaku nggak bagus, karena memang membutuhkannya beauty gitu kan. Tetapi di film Norma nggak bisa gitu, memang membutuhkannya muka yang seperti itu. Jadi aku rela untuk memperlihatkan itu gitu. Aku rela untuk memperlihatkan karena sesuai peran gitu. Sebenarnya pingin diedit kalau boleh jujur ya, tapi lah masa si ibu itu mukanya halus gitu kan, nggak relate. Jadi terbongkarlah muka asli gue karena ya mungkin yang nggak diedit satu-satunya itu karena sesuai peran. Tapi di postingan kakak, tapi kakak bilang semua orang sekarang jadi ngejudge gitu. Nah, ini netizen ini apa namanya ngejudge itu. Kakak kemarin Nah itu pas viral-viral itu 2 hari yang lalu sebenarnya yang viral itu, karena ada beberapa pihak yang ya memang biasalah kalau ada sesuatu gitu yang apa namanya di luar ekspektasi itu jadi viral gitu. Mungkin mereka selama ini taunya bulan mulus mukanya gitu mungkin ya, jadi yang itu oh ternyata bopengan, ternyata dadakan. Maksudnya muka aku yang di masa lalu bukan yang sekarang, bukan masa lalu juga sih, masih Norma tuh belum lama loh gitu kan. Ya sempat sedih, sakit hati. Tetap bagaimanapun juga kan aku sampai ke titik ini tuh ada perjuangannya, ada ups and downs-nya, ada banyak yang dilaluin lah gitu secara mental gitu. Jadi ngelihat itu berkeliaran ya sempat sedih. Makanya aku kemarin pas di 2 hari lalu nggak mau lihat sosial media sama sekali. Nah terus kemarin aku dengar dari beberapa teman-teman aku lah, teman-teman deket, gila lah, satu Indonesia belain lo gitu, marah orang-orang itu, muka lo tuh dibahas gitu. Jadi di situ aku tahu ya memang udah nggak pantas menilai orang dari hal-hal seperti itu gitu, karena orang atau manusia itu lebih dari sekedar apapun kekurangannya yang dia punya gitu. Terus apalagi dibahas soal kekurangannya, nah mungkin ya karena kita juga udah di era anti bullying dan anti body shaming, ya masyarakat juga nggak terima kali aku digituin. Mungkin bukan membela aku juga, tapi juga untuk semua yang terkena bullying gitu. Jadi ya akhirnya lihat Instagram lagi, lihat sosial media lagi, terus liatin komen-komen, terus makanya aku posting. Itu postingnya 2 hari lalu, tapi kan besokannya berbalik semua kan. Jadi orang yang memposting itu malah jadi dibela sama netizen gitu untuk semangat. Pertanyaan lagi ya. Pernah nggak sih Kak sampai nggak pernah nggak make up, pengennya natural aja gitu, kayak bilang gue pengen Kalau pas lagi bopengan nggak sih? Apalagi kan aku kan anak olahraga banget. Di olahraga memang nggak bisa pakai makeup, tapi setidaknya aku pakai concealer untuk nutupin. Tapi sekarang tidak dong. Sekarang tidak. Jadi cepet pagi terus. Kalau waktu itu mana nih yang bolong? Mana? ada nggak di titik lelah kakak? Ada lah pastilah. Pasti tanya sama semua pejuang acne gitu. Untuk treatmentnya apa aja sih kak? Banyak banget. Oh yang dari dulu sampai sekarang, wah itu yang dulu nggak usah di inilah. Yang dilakukan macam-macam ya. Dari yang sifatnya laser, dari yang sifatnya suntikan, dari yang sifatnya subsisi itu kayak di susah gue jelasinnya, pokoknya ada macam-macam lah gitu. Jadi sebenarnya treatmentnya itu akhirnya ditemukan koktail yang tepat adalah kombinasi dari berbagai macam. Jadi sekali treatment itu aku bisa kombinasi 3-4 treatment. Suntik, laser, tetes-tetes kimia, jarum-jarum, apalah gitu. Sampai ya mungkin itu rembukan dokter melihat kondisi kulitku mungkin yang udah lama gitu, jadi mungkin dibutuhkan treatment yang macam-macam dicampur jadi satu, bukan yang cuma satu treatment minggu depannya balik lagi nggak gitu, tapi sekali waktu langsung jebret, sekali waktu dijebret, nanti dianalisa lagi, kok perkembangannya lambat ya, kok ini, cari cara lain, plan B, plan C gitu. Sampai akhirnya di titik ini. Nanti kalau orang sendiri bilang bahwa kalau misalkan foto dong, Ini berarti terakhir ya? Terakhir ya. Capek banget. Emang kenapa sih kalau misalkan kanan, apakah sekarang sebuah pengen tuh lebih banyak di kanan? Iya. Seperti apa? Jadi Betul. Aku selalu kalau diperhati, kalau sekarang sih berani-berani aja, karena juga ini udah tinggal
Yang ini udah 70%, yang ini udah 60%. Kalau dulu Bopeng yang sebelah sini lebih parah dari sini. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya, kalau di film nggak bisa, di film lu nggak bisa begini melulu kayak orang gila ya. Mana ada manusia cuman begini gitu kan. Tapi foto atau misalnya diajak foto sama teman itu kan soalnya kita nggak bisa dong maksud teman foto sama kita tereditnya foto gue kan nggak mungkin dong. Jadi karena di sini lebih lebih keadaannya lebih baik lah dibanding yang ini parah banget dulu. Jadi aku selalu angle gini lama-lama engklek ya. Oke, terima kasih. Thank you semua. Sampai buat wanita-wanita yang insecure yang mungkin sekarang masih Betul. Pokoknya tetap semangat, jangan patah semangat, jangan membuat kekuranganmu jadi tidak percaya diri. Kita bisa kok percaya diri tanpa kita harus sempurna. Dan apa namanya itu aja sih. Gitu. Terakhir, tadi nutupin Bopeng sendiri harus pakai kacamata hitam nggak sih kalau kemana-mana? Kayak nutupin kacamata hitam atau masker gitu menutup Bopeng. Enggak lah, kan di sini nggak ada Bopeng di sini. Nutupnya gimana? Masa pakai kacamata gini? udah ditunggu ya. Iya. Yuk, udah ditunggu Pak Mas. Nah, yang penting usaha.